Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrianti Dama. Saya kelas PI 6D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran. Sebelum masuk pada pembahasan, di sini saya akan mengambil salah satu materi dari kelompok 7 dengan judul fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum masuk pada inti dari materi, di sini saya akan menyebutkan poin-poin materi yang saya akan jelaskan. Yang pertama, bagian A ada pengertian fungsi Al-Quran, dan yang kedua ada pendapat para ulama mengenai fungsi hadis dan Al-Quran. Adapun bagian A, yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup sumber hukum ajaran Islam tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran yang bersifat mujmal atau umum dan global. Sedangkan hadis sebagai sumber yang kedua berfungsi sebagai pemberi penjelasan atas keumuman isi Al-Quran tersebut. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan Al-Quran kepada umat manusia. Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia agar dapat dipahami. Oleh karena itu, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskannya dalam menetapkan hukum umat Islam, mengambil hukum-hukum Islam dari Al-Quran yang diterima dari Rasulullah SAW. Yang dalam hal ini Al-Quran membawa keterangan yang bersifat mujmal atau keterangan yang bersifat mutlak. Karena sifatnya yang mujmal, maka banyak hukum dalam Al-Quran yang tidak dapat dijalankan bila tidak diperoleh atau penjelas yang terkait batal-batalnya, rukun-rukun dan lain-lain dari hadis Rasulullah SAW. Dalam hal ini banyak juga kejadian yang tidak ada nas yang menaskan hukumnya dalam Al-Quran secara tegas dan jelas. Oleh karena itu diperlukan ketetapan dan penjelasan Nabi yang telah diakui oleh utusan Allah untuk menyampaikan syariat dan undang-undang kepada umat manusia. Adapun firman Allah yang artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus orang-orang di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Imran ayat 164. Adapun macam fungsi terhadap Al-Quran, yang pertama ada sebagai bayanul takrir, yang kedua sebagai bayanul tafsir, yang ketiga sebagai bayanul naski, yang keempat sebagai bayanul tasri. Bagian B adapun pendapat para ulama mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sehubungan dengan fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran tersebut, para ulama berpendapat yang dalam merinci Al-Quran lebih lanjut. Yang pertama ada pendapat para ulama Ar-Ra'i. Menurut pendapat ini, penerangan al-hadis terhadap Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama bayan takrir, yang kedua bayan tafsir, yang ketiga bayan takdil, yang keempat bayan nal. Itulah penjelasan singkat dari materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.